بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian yang terhormat, dalam pengajian kita kali ini kita ingin sedikit memperdalam tauhid, ya, karena ada orang yang begini berucap, bagaimanapun ibadah seseorang baiknya dan banyaknya, ya, ibadah itu artinya baik dan banyak, tapi manakala tauhidnya rusak, maka tetap tidak akan diterima. Dan itu benar, ya, manakala kita umpamanya dalam hal beribadat, tujuan ibadat tidak kepada Allah, itu kan tentu salah. Itu rusak sehingga tidak ada artinya. Maka dalam memperdalam tauhid sebenarnya intinya adalah mengenal Allah itu. Ya, mengenal Allah dengan segala sifatnya. Yang intinya begitu. Dengan segala sifat dan perbuatan. Sehingga dengan demikian kita tidak salah dalam memahami zat Allah yang dengan beribadat kita menyembahnya. Nah, itu. Ada pertanyaan ini sebenarnya, ya, dari jamaah juga, dari pengajian jamaah kita tentang nur. Memang kami pernah menjelaskan sedikit, ya, sepintas. Kajian tentang nur ini di depan para pengelola UM Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, ya, para dosen tentunya kan dan pengelola. Tapi rupanya ada yang diantaranya juga, ya, katakanlah tidak puas karena sepintas kita, ya, menjelaskan tentang nur, an-nur, begitulah. Kita paham sekali itu artinya an-nur atau nur itu pasti sudah tahu kita. Kalau literleknya cahaya, dan kita pun juga merasakan adanya cahaya. Kalau, ya, diartikan cahaya begitu. Tapi apakah itu nur yang dimaksud? Umpamanya begini aja, ya, ada cahaya dari listrik lampu, cahaya dari matahari, ya, gitulah. Tapi itu kan kita rasakan aja. Boleh kita melihat juga, ya, yang disebut cahaya itu. Tetapi dalam eksistensinya, keberadaannya yang dikaitkan dengan ayat Al-Quran tentu perlu kita memahami. Apalagi nanti kaitannya dengan Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik. Asma'ul Husna itu ada disebutkan An-Nur. Urutan keberapa? Yang 94 kah? Ini di setiap Al-Quran itu biasanya di akhir lembaran itu ditulis Al-Asma'ul Husna 99. Memang ada hadis, ya, yang menyebutkan tentang Asma'ul Husna itu yang 99. Artinya jumlahnya, ya, jumlah 99. Di dalam hadis disebutkan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sungguh Allah itu telah memiliki 99 nama. Waman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang memahami dan menghafalnya, dia akan masuk surga. Bahkan ada redaksi yang lain juga, tapi intinya menyebutkan Allah memiliki 99 nama. Nah, pada hakikatnya itu bukan berarti jumlah pas begitu. Tidak. Ya, 99 itu bukan berarti jumlah pas. Artinya tidak kurang, tidak lebih. Kalau kurang kan tidak. Tapi kalau lebih, itulah yang bisa dipahami dari ucapan Rasulullah itu sendiri.
Jadi begini ya, kita memahami yang itu dulu 99 yang kata Rasulullah. Umpamanya begini, siapa yang sholat 5 waktu, umpamanya kan yang wajib, maka dia akan di dalam hadis itu pernah waktu ada orang datang, maka dia akan masuk surga. Ditambah umpamanya puasa yang wajib. Karena orang yang datang kepada Rasulullah berucap begini, bagaimana wahai Rasul? Aku ini cuma sholat 5 waktu dan puasa hanya di bulan Ramadan. Walam azid ala dzalika syai'un. Tidak ada yang lebihnya. Artinya apa? Sholat yang 5 waktu cukup itu aja. Tidak ada yang sunatnya aku lakukan. Puasa Ramadan yang hanya diwajibkan saja. Tidak pernah aku melakukan yang sunat. Sehingga aku tidak melebihi dari yang itu katanya. A'adkhulul jannah. Bisakah aku masuk surga? Nah gitu. Maka Rasulullah begitu memperhatikan ketulusan orang itu yang bertanya hanya sholat 5 waktu dan puasa cuma di bulan Ramadan, dijawab oleh Rasulullah, iya, kamu akan masuk surga. Nah itu kan di zaman itu. Jadi terkesan dengan hadis itu cuma sholat dan puasa. Nah, bagaimana kalau ada yang lebih daripada itu? Nah itu tentu juga Rasulullah sangat menganjurkan, dan juga memang di dalam rukun Islam dari segi ibadat ada yang lainnya, ya, ada zakat kan begitu, dan ada juga bagi yang mampu haji. Nah jadi kalau Rasulullah membatasi 99 itu bukan berarti cuma segitu. Banyak lagi nama-nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang tentunya kita harus mengimani. Itu kaitannya dengan tadi ya, pertanyaan orang yang disebut oleh Rasulullah dan ditulis biasanya di Al-Quran terakhir itu memang ada itu ya, Al-Asmaul Husna. Nah ini seperti ini ya, setelah Rasulullah menyebutkan Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughni An-Nafi'ud Darun Nafi'un Nurul Hadi. An-Nur, An-Nafi'u An-Nuru Al-Hadi. Urutan ke 94 kalau tidak salah urutannya ya, dari 99. Jadi An-Nur itu sebenarnya ada yang bertanya apakah memang benar nama Allah? Ya, kalau di dalam 99 kan memang disebutkan ada begitu An-Nur. Tapi begitu ditelaah di beberapa literatur, ternyata ada yang mengatakan An-Nur itu bukan dari nama Allah. Memang ada di dalam 99 ini, kalau kita lihat ya, ada yang memang tidak dimasukkan, dan mungkin juga yang seperti ini dianggap berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran dimasukkan. Yang tidak dimasukkan banyak. Contoh aja umpamanya surah Al-Fatihah. Kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbun itu sebenarnya nama Allah. Coba kita selalu berdoa, ya Rabb, ya Rabbi, atau Rabbana. Nah, siapa itu? Yang diseru itu tidak lain kecuali nama Allah. Nah, Rabbun. Tidak dimasukkan. Ada enggak di situ? Kita melihat mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, dan seterusnya. Sampai ini tadi ya, sampai Al-Hadi, Al-Badi, kemudian Al-Baqi, Al-Waris, sampai terakhir Ar-Rasyid, As-Sabur, tidak kita temukan Ar-Rabbu. Padahal itu jelas Ar-Rabbu. Kita baca ya, kita berdoa ya Rabbi, ya Rabbi. Jelas itu adalah sebagaimana apa itu nama Allah.
Sebagaimana kita berdoa kadang-kadang ya Rahman, ya Rahim. Nah kan begitu. Banyak doa. Sampai apa? Ya Ghaffar, ya Syakur, apakah banyak ya Alim. Maka ya Rabbi tidak disebut. Padahal itu salah satu dari Asmaul Husna. Masih banyak juga ada yang kadang-kadang kita berdoa. Ya Hannan, ya Mannan. Nah itu juga. Tapi tidak ada dalam urutan Al-Asmaul Husna. Terutama yang di dalam Al-Quran. Yang 99 atau yang kadang-kadang ditulis di di masjid ya. Di dinding masjid itu. Mau mulai. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamun terus sampai As-Sabur. Nah, tidak ada Rabbun di situ. Atau Mannan, Al-Mannan, Al-Hannan. Tapi itu jelas ada ya. Jelas nama Allah. Nah, tentang An-Nur tadi ya. Di dalam surah An-Nur juga itu, dalam surah An-Nur ayat 35 Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Dan itu disebut kata-kata nur. Banyak ya. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Nah, sudah dua ya. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah. Yaqadu zaituha yudi walau lam tamsas sunar. Nurun ala nur. Disebut lagi di situ. Itu Allahu nurus samawati wal ard. Kalau di dalam Al-Asmaul Husna yang disebut ya, yang 99 itu berarti dia An-Nur yang bercahaya lah. Apa begitu? An-Nur. Kalau umpamanya begini, Ar-Rahman yang pengasih, Ar-Rahim sama ya atau yang penyayang, kadang-kadang diartikan itu. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam dan banyak ya. Sampai umpamanya di penghujung di sini Al-Hadi setelah An-Nur ya, Al-Hadi yang memberi petunjuk, yang membimbing. Nah, gitu. Nah, itu kan sampai begitu diartikan. Nah, An-Nur diartikan dengan apa? Yang bercahaya. Apa begitu? Sementara kita menyaksikan ya cahaya apa-apa. Bagaimana kita memahami? Kalau itu disebut dengan Asmaul Husna, nama bagi Allah. Nah, pahami lagi ya, nih pahami juga. Nama adalah sifat juga bagi Allah. Nih kita ya mendalami tauhid sedikit. Nama bagi Allah juga adalah sifat. Sifat bagi Allah. Kita tidak bisa menafikan itu, tidak boleh kita meniadakan. Umpamanya dari pertama aja Ar-Rahman. Ar-Rahman itu diartikan apa? Yang pemurah. Allah yang pemurah. Nah, itu disebut nama ya kan Ar-Rahman ya, jelas ya di sini. Apakah Allah tidak bersifat pemurah? Apakah tidak bersifat pemurah Allah? Tentu kan kita menjawab tidak. Allah maha pemurah. Kalau begitu Ar-Rahman juga memang nama tapi sifat. Sangat tidak mungkin kita kalau berani mengatakan ya Allah itu tidak pemurah, tidak bersifat Ar-Rahman. Kalau Allah tidak bersifat Ar-Rahman, niscaya orang-orang kafir ini dulu, orang-orang kafir tidak akan ada yang bisa hidup di dunia ini. Apalagi di akhirat ya disiksa lah. Kalau sudah di akhirat la yamutu wa la yahya. Tidak mati tapi tidak juga hidup. Nah, siksaan terus begitulah. Nah, di dunia tidak akan dapat bagian setetes air pun kalau Allah tidak bersifat Rahman kepada hambanya. Di dunia ini orang kafir. Artinya Allah tidak pemurah. Niscaya tidak akan memberikan. Ya kan, kalau tidak pemurah dia tidak menyantuni, tidak memberikan kepada orang yang durhaka, yang menentang dia. Allah tidak akan memberikan itu.
kalau tidak bersifat Rahman, pemurah. Tapi karena Allah bersifat Ar-Rahman, pemurah, ya semua makhluk mendapat bagian di dunia ini. Tidak terkecuali yang durhaka, orang kafir. Nah ini kan jelas dalam Al-Quran disebutkan. Orang yang durhaka kepadanya, orang yang menyekutukan Allah. Nah, orang yang jelas dimurkai oleh Allah. Allah murka kepada orang yang mengatakan Allah punya anak. Nah, Allah melahirkan atau punya istri dan melahirkan. Kan jelas Allah murka kepada siapa yang mengatakan itu. Nah, itu lam yalid walam yulad, begitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Allah murka tetapi tidak ada sifat Rahman pemurahnya, udahlah habis semuanya yang tidak beriman. Tapi karena Allah pemurah Ar-Rahman, makanya Ar-Rahman itu adalah sifat Allah di dunia, sifat pemurah Allah di dunia. Tapi Ar-Rahim, nah itu khusus bagi orang yang beriman, yang nanti diberikan di akhirat. Kebaikan, kasih sayang, rahmat dari Allah diberikan di akhirat. Itu Ar-Rahim. Nah itu sifat Allah, kan begitu. Yang itu. Nah sekarang kita meloncat tadi masalah An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Orang mempertanyakan tadi, apakah itu benar? Nur itu sifat, ya, atau apa? Al-Asmaul Husna, nama Allah. Kita menyamakan ya sejajarnya An-Nur dengan nama-nama yang lain seperti Al-Hadi yang memberi petunjuk, seperti Ar-Rahman, seperti Ar-Rahim, kan begitu kan? Nah, lalu An-Nur sebenarnya yang diartikan kalau dikatakan Nur itu adalah nama Allah, bagaimana? Ah, begitu kan? Nah, maksud mereka. Sementara yang lain kita bisa memahami. Nah, di dalam Al-Quran Allah selalu menggandeng kata nur itu dengan zatnya atau dengan semacam perbuatannya. Seperti ayat kan setelah Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi, perumpamaan nurnya, nur Allah. Jadi bagaimana memahami nur yang pertama? Allahu nurus samawati wal ard. Artinya Allah memiliki nur. Allah al-munawwir, nah gitu, memberi nur. Atau ada di sini artikan Allah subhanahu wa ta'ala hadi ahli samawati wal ard. Itu Allahu nurus samawati wal ard, artinya Allah subhanahu wa ta'ala hadi ahli samawati wal ard, memberi petunjuk kepada penghuni langit dan bumi. Itu arti nur. Arti memberi nur Allah. Tapi nur itu dimaksudkan dengan petunjuk. Boleh juga nur itu diartikan dengan cahaya. Allah memberi cahaya untuk langit atau untuk penghuni langit dan penghuni bumi. Jadi nur itu kesimpulannya milik Allah kalau kita pahami. Artinya Allah memiliki nur. Jadi boleh ada yang mengatakan nur itu nama. Kalau dia nama maka diartikan dengan Allah memiliki nur. Nur itu arti nur, memiliki nur. Itu yang pertama. Tapi ada lagi di antara para ulama, ini para ulama banyak, tidak sedikit yang mengatakan nur itu bukan nama Allah. Ini sama sekali tidak menentang, itu karena memahami. Ya, pertama tadi ya, hadis yang disebutkan oleh Nabi 99 itu ya. Nah, kemudian dihafal orang, itu ternyata tidak hanya satu, tidak satu versi gitu. Ada riwayat, konon kabarnya riwayat Bukhari dan Muslim, ada riwayat Tirmidzi juga, ada yang lain. Dan mereka menyusun
atau menyampaikan yang berbeda-beda isinya. Walaupun 99. Jadi tidak hanya versi 1 atau 2. Umpamanya ini kan di sini ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya sampai Al-Warithur Rasyidus Sabur. Ada di antaranya yang berbeda dengan Al-Asmaul Husna yang ditulis berdasarkan riwayat hadis yang lain. Berbeda. Tapi 99 juga. Nah, sekali lagi 99 itu bukan jumlah harga mati ya. Nah itu memang hadis mengatakan 99 itu terkesan cukup itu kamu sudah bisa masuk surga. Seperti tadi ya kepada sahabat. Cukup wahai sahabat kamu dengan sholat 5 waktu dengan baik dan puasa Ramadan ya dengan baik sudah bisa masuk surga. Asal yang lain kan tentu tidak ada dosa besar yang lain itulah. Itu pengertian sehingga cukup dengan 99 kamu memahami Al-Asmaul Husna bisa masuk surga.